Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai colokan listriknya belum ini Pak ya? Colokan listriknya belum nyalain. Ya, masuk. Ya, ini saya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur diberikan beragam nikmat karunia bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pagi hari ini kita akan berbicara tentang bab al-amnu min amrillah. Janganlah seorang itu merasa aman-aman saja dari segala musibah, aman-aman saja dari hal-hal yang mungkin terjadi kepada kita. Banyak musibah yang menimpa kita, keluarga kita, anak-anak kita kaum muslimin, bermula dari sikap atau perasaan merasa aman-aman saja. Contoh yang mungkin gampang, orang kehilangan barang kan, kehilangan kendaraan, ada kehilangan mobil, kehilangan motor, mungkin selain maling juga canggih gitu kan, tapi yang punya kendaraan juga merasa aman-aman aja. Nggak dikunci Pak Haji, aman, di sini sih aman. Pas ditengokin hilang tuh ini kendaraannya. Kalau cuma hilang kendaraan sih mendingan ya. Ada istri kehilangan suami Bu, ada nggak tuh? Suaminya nyangkut di mana ya? Selama ini suami saya aman-aman aja Pak Ustaz. Mungkin mohon maaf ya, ada musibah. Mungkin istrinya baru tahu, kaget banget suaminya berselingkuh gitu. Pas dilihat handphonenya gitu kan, selama ini suami saya aman-aman aja Pak Ustaz. Kalau di rumah dia aman, ini nggak dulu. Kalau di luar kayak banteng, nyeruduk ya. Atau sekarang banyak nih musibah yang menimpa anak-anak kita ya. Sekarang banyak anak usia SD, kelas 3, SD, kelas 4 udah megang handphone canggih-canggih banget ya. Kan sekarang orang bilang zamannya kejahatan pornografi itu kan ada. Yang namanya teknologi banyak baiknya tapi negatifnya ada juga kan. Maksud saya boleh nggak sekali-kali karena kita merasa tidak aman gitu kita periksa handphone anak kita, boleh nggak Pak? Boleh. Kita bilang, nah boleh nggak nak ayah lihat handphone kamu nak? Boleh ya, tapi ya boleh nggak aku periksa handphone ayah? Jangan nak, handphone ayah. Ini jangan-jangan handphone anaknya bagus, handphone bapaknya yang bermasalah. Ini nggak bukan sini di masjid yang lain, kalau di sini sih insya Allah aman. Aman ya? Pak Heru aman, Pak Heru? Masih duduk aman ya? Jadi hadirin banyak sekali musibah nih. Saya mohon maaf, belum lama ada berita pelecehan seksual di beberapa sekolah kan. Itu ketika ramai kan komentar orang tua, selama ini kami merasa anak kami aman-aman aja. Artinya mungkin juga kan perlu tuh dilihat gitu kan. Baik, bermula dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 99. Yang megang fotokopian di halaman 1 ya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Apakah seseorang itu mereka merasa aman-aman saja daripada siksa Allah Subhanahu wa taala? Tidaklah seorang itu merasa aman-aman saja illal qaumul khasirun, kecuali dia tergolong orang yang akan mendapatkan kerugian. Jadi orang yang aman-aman aja tuh pasti kata Allah dia akan rugi, mendapatkan musibah. Kadang-kadang suasana kondusif yang kita miliki kan, suasana kondusif untuk berdakwah, suasana kondusif untuk beribadah kan harus dijaga nih, ya kan?
Kalau ada hal-hal yang mungkin bisa menimbulkan yang negatif kan harus kita redam gitu ya. Karena kalau suasana aman-aman aja nih kadang membuat kita terlena. Katanya dalam dunia militer tuh ada istilah tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Begitu kan itu. Kata ada survei di kalangan anak ABG, kan sekarang banyak anak-anak remaja, mohon maaf, yang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, betul kan? Ketika disurvei, di manakah mereka pertama kali melakukannya? Kata jawaban terbanyak di mana kira? Di rumahnya sendiri. Karena menurut mereka tempat yang paling aman adalah di rumah. Dia tahu kapan bapaknya pergi, kapan ibunya pergi, kapan rumah kosong, kapan ada orang begitu kan. Kalau kita tidak merasa aman-aman saja, boleh juga sekali-kali kita pulang di jam-jam yang tidak biasa, betul nggak jadi? Kan kadang orang kalau rutinitas kan terbaca ya. Atau mungkin tadi saya sampaikan, boleh itu sebagai orang tua kita periksa tas anak kita, boleh nggak Bu? Tasnya, kamarnya, ya nggak, handphonenya, boleh nggak? Lihat tas kamu kan, izin kan izin. Mungkin kalau kita masa bodoh kan kita merasa aman-aman saja. Kan sekarang banyak anak-anak yang menyimpan mungkin barang terlarang di rumahnya kan. Berita terakhir nih sekarang ada artis yang sudah berumur ya, penyanyi yang ditangkap narkoba. Pengakuan istrinya nggak tahu kan. Istrinya nggak tahu kalau suaminya menggunakan lagi. Tapi terlepas dari itu semua, bahwa rasa aman-aman saja tuh jadi masalah. Jadi kalau kita bilang, nah kamu kalau macam-macam di rumah, ayah tahu nggak periksa tasnya gitu kan. Mungkin temennya menaruh, naruh ini narkoba di rumah kamu, janganlah, rumahku tuh nggak aman. Ayahku suka periksa-periksa, betul nggak deh? Ibuku tuh juga gitu kan. Atau kita bilang gimana kita, nah meskipun ayah tidak di rumah, ini arwah ayah gentayangan nak. Wah gitu ada ketakutan ini deh. Atau temannya mau macam-macam kan, jangan di rumah saya dah, rumahku tuh nggak aman kan. Bapakku tuh suka datang tak diundang, pulang tak diantar gitu. Terus muncul secara tiba-tiba, bapak kamu tuyul, bapak saya tuh suka. Pokoknya kalau kita merasa nggak aman, kita periksa tasnya, lemarinya, bukunya, handphonenya, dia itu nggak ada. Tapi kalau kita masa bodoh gitu kan, masa bodoh kemungkinan besar akan terjadi musibah. Betul nggak Bu? Bu, boleh nggak istri periksa handphone suaminya Bu? Sekarang banyak yang gara-gara handphone rumah tangga berantakan, tuh nggak ada. Boleh nggak Bu istri periksa handphone suaminya Bu? Boleh nggak Pak? Oh jangan Bu. Kata istrinya, Mas boleh nggak Mas aku lihat handphone kamu Mas? Tenang aja deh, handphone aku sih aman. Ini nomor kontaknya laki semua nih deh, belum tentu tuh Bu. Mungkin tulisannya Yanto, mungkin Yanti tuh Bu sebenarnya. Ya mungkin olah pribadi. Tulisannya Adi, jangan-jangan Ida tuh. Atau tulisannya Saharoni, jangan-jangan Saharini tuh Bu. Jangan aman-aman aja tuh. Ya. Tenang aja deh, aku sih aman. Jadi Allah yang berfirman nih, fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Yang merasa aman-aman saja dia akan kena musibah. Dan dalam segala hal hadirin, dalam tadi masalah kejahatan, pencurian, pelecehan seksual, perzinahan, masalah ibadah. Ini karena yang namanya musibah dia selalu datang secara tiba-tiba, ya. Ada acara yang berantakan nih, musibah datang gitu kan. Itu bermula diantaranya dari perasaan al-amnu min makrillah, merasa aman-aman saja. Siapa yang tenang-tenang saja, ya, dia santai-santai saja, maka dia tidak akan meraih kesuksesan, bahkan akan mendapatkan kerugian. Tadi saya bilang nih, orang tua yang merasa aman dengan pergaulan anaknya kemungkinan besar gitu kan, dia akan mendapatkan musibah di keluarga. Maka kita perlu cek anak kita, meskipun mohon maaf itu sudah di pesantren, sudah dipanggil guru ngaji, ya kan, tetap aja kita perlu mengawasi. Namanya sikap, kalau dalam bahasa Arabnya khauf waspada. Ingat kejahatan terjadi bukan hanya karena niat pelakunya, namun karena ada kesempatan. Waspadalah. Khauf itu waspada, hati-hati. Kalau kita merasa aman-aman saja, bahkan di dalam dunia bisnis contohnya, atau dalam ibadah, hadirin. Dalam masalah ibadah, maksudnya kita perlu cek lagi tata cara ibadah kita. Di sini saya kasih contoh sholat kita, hadirin.
Siapa tahu bacaan sholat kita salah, betul nggak? Kan yang wajib dalam sholat ada 4 yang harus dibaca, rukun yang nggak boleh salah dan harus dibaca. Takbiratul ihram, nomor 2 Pak, Al-Fatihah, nomor 3 tahiyat akhir, yang keempat adalah ucapan salam yang pertama, assalamualaikum yang pertama, karena salam yang kedua hukumnya sunnah. Ini bacaan sholat yang harus dibaca dan harus benar karena dia rukun. Kalau kita sholat nggak takbir nggak sah, kalau kita sholat nggak fatihah kita nggak sah. Kalau sholat kita, saya tanya hadirin, kapan kita ngafalin tahiyat akhir? Kapan kita ngafalin? Dulu ya, zaman kita SD ya. Saya mohon maaf hadirin, mungkin nggak bacaan kita ternyata salah hadirin. Maksud saya jangan aman-aman aja gitu. Boleh nggak kita cek depan guru kita nih, kan banyak ustadz di Al-Hakim kan? Ustadz dengerin dong nih bacaan tahiyat saya. Mungkin nggak ternyata salah hadirin. Mungkin ya. So, jangan aman-aman aja gitu maksudnya. Ucapan takbir yang benar adalah Allahu Akbar, betul ya? Kadang orang gini, kan yang rutin dikerjakan, kadang orang lalai, betul nggak hadirin? Orang bilang Allah, Allahu Akbar yang mana tuh kadang-kadang hilang nih. Bisa biar jelas Allahu Akbar, gitu ya. Bacaan Fatihah kita kan, mungkin kita dengerin, kita setel Quran, kita cocokin bacaan kita kan, atau yang paling enak pakai guru. Kita kalau baca sendirian Al-Quran, perasaan benar semua hadirin, betul nggak? Tapi kalau baca depan guru kita, salah semuanya Pak Ustaz. Saya kalau baca sendiri cepat Pak Ustaz. Depan Pak Ustaz selembar aja bisa 1 jam Pak Ustaz. Saya kalau baca sendiri 1 juz 1 jam Pak Ustaz. Jangan-jangan ternyata mohon maaf bacanya banyak yang salah gitu. Minimal yang wajib Fatihah deh. Ucapan salam yang benar adalah Assalamu alaikum ya. Ada asnya. Ada nggak orang ini tiap hari, karena tiap hari kita katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang ada yang begitu tuh. Itu kurang hadirin. Kurang apa? Kurang as ya. Kalau kita kalau kita bertamu, kita bilang Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu kan cuma nama hukumnya sunnah ya. Kalaupun salah juga istilahnya tidak wajib. Itu kalau dalam sholat salam hukumnya wajib, rukun. Harus kita pastikan bunyinya Assalamualaikum. Ada nggak yang Assalamualaikum? Assalamualaikum. Kurang asal. Tapi anak AB ya gini, anak alay, AES, WRWB, AES. Karena anak alay juga singkat-singkat tadi. Katanya anak alay kalau SMS tuh, singkat-singkat. Jadi kita pastikan ucapannya Assalamualaikum. Karena biasanya yang terus-terusan, yang tiap hari gitu kan, karena merasa udah tiap hari kan, cenderung orang tuh lalai. Tadi katanya saya bilang justru kalau tempat yang paling berbahaya, tempat yang paling aman. Orang yang paling berbahaya katanya orang yang kita rasa paling aman. Maksud saya bukan berarti saya mengajarkan curiga dengan semua orang, namun yang namanya waspada, yang namanya bahkan sekarang banyak kejahatan begini tagline itu. Pelaku adalah orang yang sangat dikenal baik oleh korban, betul nggak deh? Ya, orang yang tidak disangka-sangka gitu. Jadi sampai sini kita ambil pelajaran bahwa nama ibadah atau apapun ya. Saya punya ustaz, punya guru, dia bilang begini, ente meskipun udah sering ceramah, jangan lupa bawa catatan. Karena yang namanya orang lupa di mana-mana, betul nggak deh? Bapak-bapak sering presentasi di kantor kan, presentasi kan. Meskipun kita udah berkali-kali presentasi, tapi yang namanya persiapan penting nggak nih? Penting. Apalagi kalau sembahyang Jumat, kata guru saya itu, kalau sholat Jumat, kan kalau ceramah begini hadirin, kalau lupa bisa nanya nggak nih? Saya ceramah nih, saya lupa, Pak, saya tadi ngomong apanya Pak? Dikasih tahu ya. Coba kalau khutbah Jumat tuh, hadirin sidang Jumat, rahimakumullah, dia blank, dia lupa. Apaan ya? Hadirin, saya ngomong apaan tadi ya? Kata yang sembahyang, Pak, saya tidur Pak. Saya tidur Pak tadi Pak. Dia apanya gitu ya? Ya kata guru saya tuh, meskipun udah hebat banget gitu kan, yang profesional biasanya tidak aman-aman saja, betul nggak deh? Itu kalau penyanyi yang top-top ya, dia sebelum manggung ngapain tuh? Dia cek sound, cek panggung, gladi resik, betul nggak deh? Padahal dia nyanyi tiap hari ya, tapi setiap dia mau tampil nih dia itu kan ada latihan, ada gladi resik segala macam ya. Karena itu jangan merasa aman-aman. Jadi kata guru saya tuh, kalaupun bawa kertas nih, sembahyang Jumat kan, itu pegangin kertasnya katanya. Karena kadang di atas podium ada pas angin, ada ustadz lagi ceramah khutbah Jumat, kertasnya terbang hadirin. Sidang Jumat rahimakumullah. Lah, terbang hadirin, terbang. Jadi kata saya tuh pegangin, jangan aman-aman aja begitu tuh.
Karena banyak musibah terjadi gitu kan. Ada acara yang hadir banyak banget, ustadznya udah datang, pas mic-nya mati hadirin, baterai udah pada diganti. Ada nggak tuh? Udah acaranya subuh lagi, warung belum buka hadirin. Enggak. Akhirnya semua persiapan yang hebat banget ya menjadi berantakan tuh, ya kan? Jadi di antara penyebabnya jangan merasa aman. Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Tidaklah orang itu merasa aman-aman saja kecuali dia akan tergolong orang yang akan mendapatkan kerugian. Kita mendapatkan dan saya ulangi sekali lagi, banyak sekali musibah, kerugian, problem di rumah tangga, anak-anak kita, dan segala macam kan, karena merasa mungkin selama ini saya mohon maaf ya, ada pelanggaran prosedur gitu kan, dan selama ini ya terbang aja gitu umpamanya gitu kan, selama ini kan. Tapi yakinlah bahwa yang namanya perasaan aman-aman saya mengabaikan prosedur umpamanya kan, mungkin suatu saat akan terjadi musibah gitu. Jadi kalau kita merasa, maka perlu dalam agama khauf, waspada ya. Waspada. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau seorang yang sangat khauf, waspada. Ini cerita dari Aisyah di kopian kita halaman yang pertama. Jadi Aisyah cerita Nabi itu orangnya sangat khauf. Diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Aisyah, aku belum pernah melihat Rasulullah tertawa sampai terbahak-bahak. Innama kana yabtasim. Yang sering Nabi itu tersenyum. Tapi kata Aisyah, kalau Nabi melihat awan gelap, sekarang di musim hujan sekarang ini kan, kalau ada angin bertiup kencang, kata Aisyah ada perubahan di wajah Nabi. Beliau seperti orang yang ketakutan, khawatir gitu. Sampai kata Aisyah, ya Rasulullah, kata Aisyah, aran nasa idza ra'aul ghaima farihu raja'a ayyakuna fihi al-matar. Wahai Nabi, orang-orang kebanyakan kalau mendung, awan gelap, kebanyakan orang-orang pada ngapain hadirin? Seneng, berharap mudah-mudahan hujan akan turun gitu kan. Tapi kata Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, tapi engkau wahai Nabi, engkau seperti orang yang ketakutan gitu. Mengapa demikian? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab kepada istrinya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ya Aisyah, ma yu'minuni ayyakuna fihi adabun. Apa yang membuat aku merasa aman? Jangan-jangan di balik angin yang kencang ini, awan yang gelap ini terdapat di belakang ada apa hadirin? Musibah. Gitu ya. Maka kalau hujan turun, apa doa kita tuh? Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga hujan yang turun, hujan yang membawa manfaat. Karena ada hujan yang membawa musibah dan bencana. Gitu. Jadi orangnya khauf, waspada, ya waspada. Beliau, ya tentu kita senang mau hujan segala macam gitu kan, dan kita doa Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga hujan yang turun, hujan yang membawa keberkahan. Hadirin rahimakumullah. Ini ada doa yang Nabi ajarkan. Doa ini insyaallah mungkin sering kita dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah aku dalam agama. Mengapa Nabi ngajar doa begini hadirin? Karena tidak ada jaminan orang itu bisa istiqomah selamanya. Betul nggak? Ya, tidak ada jaminan kan yang namanya hati, qalbun ya, sumiyal qalbu litaqallubi, dikasih nama hati, qallaba yuqallibu, bolak-balik artinya. Jadi qallaba yuqallibu, sesuatu yang dikasih nama qalbun karena suka bolak-balik hadirin. Kadang-kadang kita ibadah rajin, betul nggak tuh? Kadang-kadang kita malas. Nabi bersabda al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman kadang naik, kadang turun, betul hadirin. Kita lagi semangat ibadah nih, ya kan rajin banget sembahyang, betul hadirin. Sering saya bilang kadang-kadang belum aja nggak sembahyang kadang-kadang, saking semangatnya gitu kan. Sembahyang Jumat, hari Rebo udah nyampe di masjid. Iya, ngapain tadi? Pas sembahyang Jumat, Pak Ustaz, masih Rebo Pak, Rebo ya. Ini lagi naik iman, baru pulang haji kan. Kan kalau baru pulang haji gitu tuh, iman lagi itu hadirin. Kan orang kalau pulang haji, pulang umroh baru dicas ya. Ngeliat perempuan nih, astagfirullahaladzim. Lama-lama kendor, masih istiqomah lah, amin. Maka diajarin doa nih, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atika wa ala dinika. Ya Allah, zat yang membolak-balikan, tetapkan aku dalam agamamu. Ada riwayat sahabat Abu Bakar pernah berkata, lau ihdari rijlayya fil jannah ma yu'minuni ay yakuna al-akhiru dakhala fiha. Seandainya salah satu kakiku udah masuk surga, seandainya nih aku belum merasa aman, apakah kaki yang kedua bisa masuk juga ke dalamnya? Ini ungkapan apaan?
Khauf. Ini seandainya yang kanan udah masuk nih, aku masih belum aman, jangan-jangan yang kiri nggak bisa masuk begitu. Ini namanya ungkapan khauf ya, bahwa ya insya Allah kemudian kita dijadikan Allah sebagai penghuni surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Di fotokopian kita di halaman yang keempat hadirin, ini jangan merasa aman, saya mohon maaf, daripada dosa perzinahan. Rasulullah bersabda, kata Nabi, bilangin sahabat, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa ma'ati mahramin. Seorang laki-laki jangan sering-sering berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahram. Betul kan? Karena teman di kantor kan, Pak, hati-hati tuh Pak, jangan sering berdua-duaan. Tenang aja Pak Ustadz, ini cuma temen doang kan Pak Ustadz. Ini cuma teman kantor, teman doang. Semua juga hadirin, awalnya Pak, teman, lama-lama demen. Hafal banget tuh, ya. Pertama cuma temen, sering lihat, sering ketemu, lama-lama cakep juga ya, gitu loh hadirin. Ya enggak tuh? Maka Nabi bilang jangan sering-sering berdua-duaan. Apalagi udah punya istri. Seorang sahabat, kan Nabi bilang begini. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di halaman 4, kata Nabi, iyyakum wad-dukhula 'alan nisa. Kata Nabi jangan sering-sering berdua-duaan dengan perempuan. Faqala rajulun minal ansor, seorang sahabat Ansor berkata, ya Rasulullah, afara'aital hamu. Nabi, bagaimana kalau dia berdua-duaannya dengan adik iparnya sendiri? Suami istri, istrinya punya adik perempuan, namanya apa hadirin? Adik ipar ya. Bagaimana kalau berdua-duaan dengan adik iparnya sendiri? Dengan sangat keras dan sangat tegas Nabi menjawab, qala alhamu al-maut. Justru ipar itu kematian. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam buku Halal Haram dalam Islam, bisa dirujuk bukunya, beliau mengomentari hadis ini. Mengapa Nabi ketika ditanya, wahai Nabi, mengapa Nabi menjawab kalau berdua-duaan dengan ipar itu, kata Nabi, al-maut, kematian. Kata Syekh Qaradawi, karena umumnya seorang itu merasa aman saja dengan adik ipar. Saya tanya dulu dah, suami istri punya adik perempuan, boleh nggak suaminya nikah sama adik iparnya hadirin? Boleh nggak dia nikah? Kalau boleh, kapan boleh? Istrinya meninggal, atau maaf, istrinya dicerain, dia nikah sama adiknya, mungkin nggak? Siapa yang sembel hadirin? Mertuanya, lu lagi gitu. Nggak ada yang lain apa laki-laki gitu kan? Saya tanya dah, saya mohon maaf ya, ada nggak suami yang diam-diam senang dengan adik iparnya? Banyak sini. Banyak ya. Mungkin sejak awal yang diincar emang adenya hadirin, yang mau kakaknya gitu ya. Mungkin pas lagi ngelamar gitu kan, hari Minggu sore gitu kan, Assalamualaikum Om, waalaikumsalam, saya ada rencana ingin ngelamar putri Om. Yang mana? Yang kakaknya Pak? Yang adenya Om. Yang kakaknya aja dah, adenya bisa sekolah, kan hari Minggu Om. Iya maksudnya belum lulus, ini belum lulus, bukannya dia belum pulang, belum. Kan hari Minggu, kan Minggu sekolah Om, belum lulus maksudnya. Ya udah Om, mau kakaknya dah. Tapi sejak awal senangnya sama siapa aja nih? Sama adeknya. Atau gini dah, dia pulang kantor nih, pas sampai rumah ada perempuan di ruang tamu, istriku. Ini siapa nih? Ini adekku Mas. Loh kok aku nggak tahu? Iya, dia sedang tinggal di luar negeri Mas. Kebetulan suaminya meninggal Mas. Sekarang tinggal sama kita di sini. Kata suami dalam hati nih, gampang juga nih. Ini suaminya kucing garong, nih kucing garong. Gitu. Gampang juga. Ada nggak ini suami diam-diam dia senang dengan adik iparnya? Atau kadang-kadang adik iparnya senang juga sama suaminya? Ada nggak tuh? Kalau istri, ya Bu ya, ngelihat suaminya jalan dengan perempuan yang lain yang dia nggak kenal nih. Mungkin dia mau mobil kan, sebelah ada perempuan nih, mesra banget ambil tisu, dia lapin suaminya. Istrinya nggak kenal, marah nggak istrinya tuh? Siapa tuh Mas? Pisang dikupasin gitu kan, disuapin ya suaminya. Siapa sih Mas kok? Ini banget sih, dekat banget, teman kantorku deh. Kok pakai, ya kan rumahnya jauh, aku tuh nggak tega deh, aku kan kesianan orangnya. Modus banget ya suaminya. Aku tuh orangnya nggak tegaan deh. Terus dia mesra banget sih, ngusap-ngusap keringat. Aku kan susah tuh, atau dia kan gimana kan? Aku kan macet Jakarta gitu kan. Nah, gitu. Malahan baik banget dengan aku, mau kucing garong, jadi gue dapat lain lah gitu. Marah nggak istrinya hadirin? Atau naik motor kali dia, yang suaminya naik motor, perempuan dibonjongin kencang banget pegangan hadirin. Sampai nggak bisa napas tuh.
kenceng banget gitu kan. Siapa sih itu mas? Kata istrinya, temen kantorku deh. Kok kenceng banget sih? Ya kan jalanan baik lubang, takut jatuh anak orang. Takut jatuh gimana? Kamu tuh gak tega. Marah gak istrinya? Marah ya? Coba ada yang diboncengin oleh suaminya adalah adik-adiknya sendiri. Marah gak istrinya? Adik iparnya sendiri. Marah gak istrinya? Kadang-kadang istri yang nyuruh, betul gak? Mas, adikku pengen belanja nih mas. Kata abang, anterin gak mas? Oke. Kata suaminya, berapa hari teh? Berapa hari? Kali ya, mau nginep belanja sono kali lama. Ya loh yang belanja Tanah Abang, grosiran. Ini kadang-kadang saya yakin kalau di sini aman ya sini ya, maksudnya aman ya. Aman ya. Ini kadang-kadang hadirin yang musibah datang manakala kita merasa aman-aman saja. Ya kan? Diam-diam ternyata nih suaminya senang gitu. Kan saya bilang tadi sekarang banyak tuh pelaku kejahatan ternyata orang yang sangat dikenal baik oleh korban, sama sekali tidak dicurigai. Karena kalau orang mohon maaf tampangnya kriminal gitu kan, mungkin segala macam, kita waspada ya. Tapi orang yang maka sekarang copet-copet katanya cakep-cakep di bisnis. Kayak orang berangkat kerja di kereta kan, rapi-rapi dia. Kata yang korban nih, saya nggak sangka pak, emang waktu itu ada orang yang mepet-mepet saya gitu kan. Kadang-kadang perempuan hadirin, komplotan gitu kan, ada laki ada perempuan, dan orang merasa aman gitu. Ternyata bahwa yang namanya waspada di mana saja dan kapan saja. Saya mohon maaf, saya tidak ingin mengajarkan para istri kemudian curiga sama suaminya, bukan. Namun yang namanya waspada penting. Maka dalam Islam, Pak Ustadz, ada ipar kita bukan saudara, Pak Ustadz, benar saudara, namanya saudara ipar. Saudara ipar kan orang lain, hadirin itu nggak? Ya tadi itu boleh nggak istri suami menikah sama adik iparnya? Boleh kan? Ya, mungkin dia senang sama adik iparnya, mohon maaf dicerain kakaknya, dia nikah sama adiknya. Mungkin saja kan? Kan kalau digabungin nggak boleh. Nauzubillah min zalik kan, mungkin sampai ada konspirasi itu menghilangkan nyawa istrinya, ada nggak hadirin? Sekarang zaman kejahatan sekarang kan, betul nggak? Maka preventif ya, jangan sampai buka peluang orang untuk berbuat dosa dan maksiat. Di halaman 3 fotokopian kita tuh pernah ada cerita nih, ceritanya Rasulullah SAW cerita Ummu Salamah istrinya nih. Kata Ummu Salamah, satu hari Nabi kedatangan tamu. Ini tamunya namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Kan Abdullah bin Ummi Maktum seorang sahabat senior, saya mohon maaf udah berumur, dan beliau tunanetra ya, matanya buta kan. Begitu datang, kata Ummu Salamah, ini peristiwa terjadi setelah adanya perintah berhijab. Jadi Nabi Muhammad, istrinya Ummu Salamah, dan ada Maimunah istri yang lain, bertiga. Pas tamunya datang, Nabi bilang sama istrinya, ihtajaba minhu, kalian berdua masuk ke dalam sana. Kayak kita nih kan ada tamu kita hadirin, betul nggak? Perlu sama kita suaminya. Kalau seandainya tidak ada keperluan, istri kita ngapain hadirin? Mungkin udah nuangin air gitu kan ke dalam ya, gitu kan? Kata Nabi, wahai kalian Ummu Salamah yang ihtajaba minhu, kalian berdua masuk ke dalam sana lagi. Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, alaisa huwa a'ma la yubsiruna wa la ya'rifuna. Wahai Nabi, dia kan buta, dia kan nggak ngeliat kita duduk di sini, apa kita ke dalam, dia kan nggak ngeliat kita, betul nggak hadirin? Ngapain kita masuk? Kata Ummu Salamah. Apa jawaban Nabi? Afa amyawani antuma, kalau tamunya buta, kalian berdua buta nggak? Bukankah kalian berdua bisa ngeliat dia? Ini bagaimana Rasulullah SAW tidak membuka peluang, betul nggak hadirin? Tidak membuka peluang. Kita nih ada tamu nih, tamu suaminya, beragam keperluan. Mungkin istri kita ngeluarin minuman kan? Saya mohon maaf ya Bu, ada nggak sebagian istri yang kadang-kadang, mohon maaf hadirin, mau tahu dengan suaminya tuh, duduk di ruang tamu gitu kan? Kan suaminya nggak enak ya, nyuruh istri masuk kan, kalau ngomong nggak enak, paling cuma bilang, kan? Mas, maaf aku burung. Karena cuma kedip-kedip kan, itu kan, kata istrinya, no, terus sini aja gitu kan. Saya mohon maaf ya Bu, kalau tidak ada keperluan kan, kalau ini tamu kan perlu suaminya, betul nggak hadirin? Ya kan? Kan Nabi ngajarin udah masuk ke dalam gitu. Maksud saya gini, mungkin nggak ada tamu dalam hati pikiran, wah teman saya istrinya cakep tuh nih. Mungkin nggak hadirin dulu. Ini Nabi ngajarin jangan sampai buka peluang, betul nggak? Ya kan? Tahun 2013-2012 ketika ada bom meledak di Hotel Marriott kan, 2012 ya. Kan standar security-nya luar biasa kan, keamanan segala macam. Kan pertanyaannya, siapa yang masukin bom ke hotel? Itu hadirin.
kan setelah berdasarkan rekaman kamera CCTV, ternyata siapa yang masuk ke hadirin itu? Tukang tambang ya, Boris kan, yang mungkin karena security kenal, betul nggak? Karena dia kenal kan, sehingga mungkin ceknya tidak seperti ini kan, artinya ya masuk aja gitu tuh. Nanti berdasarkan rekaman yang beredar dan juga berita yang beredar kan katanya dibawa oleh dia kan, sehingga akhirnya apa namanya, karena ada lengah sedikit terjadilah musibah. Bahwa perasaan aman-aman saja gitu ya. Saya berpikir seperti sekarang berita yang sedang di Prancis ya, ada berita penembakan gitu kan. Kan sampai semalam kan sekarang suasana jadi genting di Prancis kan, dan mungkin juga di beberapa negara Eropa kan, sentimen anti agama, anti Islam di Jerman, di Prancis gitu kan. So, kita semua menyesalkan kejadian tersebut dulu hadirin. Ingat, artinya peristiwa yang juga kalau bicara agama juga agama tidak mengajarkan begitu solusi, katakanlah koran atau tabloid yang diserang suka menyerang atau menistakan agama gitu kan. Tapi tentu mungkin ada cara lain selain cara kekerasan seperti itu. Namun sekali lagi bahwa pembiaran kan katanya juga ini tabloid kan sering melakukan apa namanya penistaan gitu kan. Mungkin karena memang Prancis menganut prinsip bebas gitu kan. Bahwa ketika ada kejahatan yang dibiarkan, ketika ada pelanggaran yang dibiarkan, orang merasa aman-aman saja, mungkin terjadi musibah. Betul kan? Ya, kita kembali ke masalah ini, kejahatan seksual ya. Tadi itu. Jadi anak kita hadirin kan mesti kita ajarkan. Sekarang banyak nih anak-anak tadi saya bilang mengalami apa namanya kejahatan seksual kan, kita ajarin gini. Sekarang zamannya pornografi dengan beragam media kan, mesti kita sampaikan, dinasihatin. Minimal kalau kita orang tuanya kita ingatkan, kita kasih tahu, kita arahkan, dan semoga Allah jauhkan kita dari segala musibah. Amin ya rabbal alamin. Contoh yang kedua hadirin adalah masalah pencurian. Ini ada hadis Nabi riwayat Imam Bukhari, terdapat di dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Imam Zahabi dalam kitab dosa-dosa besar tentang besarnya dosa yang dilakukan terhadap tetangga. Kita dosa dengan orang lain, dosa hadirin ya. Kita nyolong barang orang, dosa nggak? Dosa. Tapi kalau yang kita curi punya tetangga kita, itu dosanya lebih besar. Apa sebabnya? Karena umumnya kita merasa aman dengan tetangga. Begini bunyi hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda di halaman 4, la ayazniyar rajulu bi asyrati niswatin aisara min ayazniya bimra'ati jarihi. Masalah perzinahan kata Nabi, seorang itu berzina dengan 10 perempuan di mana-mana, dosa besar nggak nih? Dosa besar kan, 10 orang lagi gitu. Tapi di mana-mana ada istilahnya nih, berdasarkan aisaro, masih mendingan. Istilahnya masih mendingan dibandingkan dia berzina dengan perempuan yang merupakan tetangganya sendiri. Kita keluar kota, kan kadang nitip rumah bisa Pak hadirin. Pak, saya mau keluar kota Pak, nitip rumah anak sama istri ya Pak. Kata tetangga kita, tenang Pak, istri Bapak aman sama saya. Waduh, bahaya banget. Ada peribahasa dalam bahasa Arab, hamiha haramiha, pencurinya adalah penjaganya. Ternyata penjaganya adalah pencurinya. Ada nggak yang begitu tuh? Ya kan? Ya kan? Kalau yang nyolong orang lain hadirin ya, ini yang mencuri siapa hadirin ini? Yang menjaga tuh, ya kan? Pencurinya adalah penjaganya. Wah, luar biasa, jahat banget sih, ya kan? Berzina kan dosa besar ya, tapi ketika itu dilakukan dengan tetangga sendiri menjadi berlipat ganda. Makanya hadis oleh Imam Zahabi masuk dalam bab dosa-dosa besar terhadap tetangga dalam kitab dosa-dosa besar Al-Kabair. Imam Bukhari memasukkan hadis dalam bab dalam kitab Adabul Mufrad mengenai berbuat baik kepada tetangga. Sambungan hadisnya wala ayyasriqar rajulu. Tapi jangan Pak Ustadz kalau gitu mendingan sama orang lain Pak Ustadz ya. Oh, bukan. Jangan diambil kesimpulan begitu hadirin ya. Daripada sama tetangga dengan sama orang Pak Ustadz ya jangan. Dua-duanya jangan hadirin. Cuma kalau sama tetangga dosanya gedean gitu maksudnya. Kemudian sambungan hadisnya wala ayyasriqar rajulu min asyrati abyatin aisara min ayyasriqa min baiti jarihi. Seorang itu mencuri di mana-mana, di 10 rumah di mana-mana hadirin. Kan dosa besar ya. Tapi kata Nabi masih mendingan istilahnya dibandingkan dia mencuri di rumah tetangganya sendiri. Apa sebabnya hadirin? Karena kita merasa aman-aman saja dengan tetangga. Bahkan tetangga kita udah kayak saudara kita kan.
Ternyata pencurinya adalah tetangga kita sendiri. Ini ada kisah nyata ya, ini true story nih. Kemarin belum lama nih ada berita ketika almarhum Ustadz Jeffrey, istrinya kan, Ustadz Pipik kan, karena ada musibah dia kan, dia nolongin orang, dia kan, nolongin anak muda, ngakunya masuk Islam gitu kan. Padahal juga dia baru pelajaran buat beliau dan buat kita kan, baru kenal, kemudian main di rumahnya kan. Ternyata nih anak muda kan nakal ya, kan rumahnya kebakaran tuh, ya kan, barang-barangnya hilang. Terus pelakunya siapa hadir itu? Orang yang dia tolong kan mungkin pelajarannya adalah ya kan harus jangan semudah itu, betul nggak hadir itu? Ya kan, jangan semudah itu kan, orang yang baru dikenal gitu kan, musibah ya. Tapi tadi itu penyebabnya di antaranya apa? Merasa aman-aman. Ini kisah nyata, saya pernah di rumah saya tuh, saya tinggal di Mampang. Sekarang saya punya majelis taklim kecil samping rumah. Dulu tuh kalau ngaji di rumah, jadi kalau anak remaja SMP SMA gitu 30 orang 40 orang ngaji di rumah. Karena kalau ngaji tuh geser-geser kursi gitu kan. Pokoknya di dalam rumah, ada di ruang tamu, di dalam rumah gitu. Satu malam bubar pengajian, handphone saya hilang. Mana handphone saya ya? Saya kan mikir ada siapa yang nyolong ya? Karena yang ngaji kan tetangga-tetangga saya ya. Masa gurunya dicolong ya? Kan dosa banget tuh. Iya. Siapa yang saya kan mikir siapa ya? Ya kan nyolong handphone orang dosa, nyolong handphone Ustadz kan gedean lagi kali ya enggak? Nyolong sendal dosa nggak hadirin? Dosa ya? Kalau nyolongin di masjid gedean tuh dosanya, sendal imam lagi hadirin. Itu dosanya nanti sama malaikat dihajar habis tuh orang itu. Jadi pas saya bubar ngaji, handphone saya mana ya? Terus ya karena saya di rumah kan, saya naruh handphone ya jadi gitu aja kan di meja di rumah kan. Mana saya curiga sama siapa kan? Akhirnya saya cek pakai handphone yang lain. Saya ada 30-40 handphone gitu kan. Saya cek ini dengan handphone yang lain. Ada 30 handphone saya itu. Saya cek gitu kan. Maka nggak diangkat-angkat. Ini alhamdulillahnya sih yang nyolong masih amatir ya. Masih blow on lah ya. Pagi-pagi dia sekolah, itu handphone dibawa ke sekolahan. Dititipin sama temennya. Temennya blow on juga lagi, dinyalain ke handphone. Pas saya telepon diangkat. Gitu kan, halo. Mau ngomong siapa? Dipanggil temennya kan, ada yang nelpon lu nih, ada yang nelpon lu gitu kan. Dia nyebut nama orang yang semalam ngaji di rumah saya hadirin. Saya kenal, oh dia nyolong nih ternyata. Akhirnya siangnya saya ke rumahnya, ada tuh handphone. Apa pelajaran buat saya hadirin nih? Jangan merasa aman-aman. Maka sekarang kalau ngaji di rumah nih semuanya emas, berlian, diamond gitu kan, saya sapu-sapuin. Biasanya kan kalau seharian saya ambrak aja ubin gitu kan, ada dolar, ada segala macam gitu kan, ada emas permata ya. Saya ambrak aja ubin gitu kan. Sekarang kalau ngaji saya sapu-sapuin lah, ya, saya masukin kantong kresek dulu ya. Ntar bubar ngaji saya ambrak ini lagi. Jadi itu merasa aman hadirin itu. Jadi kalau kita apa namanya? Tadi saya bilang tuh pelaku kejahatan ya, gini, saya tidak ingin mengajarkan, namun yang namanya waspada, yang namanya tamu siapapun dia kan wajib izin, betul nggak? Tetangga kita nempel sekalipun kan harus izin, ngucapin salam, kalau boleh masuk, kalau nggak boleh ngapain? Ya pulang. Karena sekali lagi merasa aman, al-amnu min amrillah, min makrillah, merasa aman daripada makar Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir hadirin ada bab namanya istidraj. Di halaman 6 nih. Di halaman 5 ya. Di halaman 5. Ada orang yang jarang beribadah, cenderungnya bahkan bikin maksiat, tapi dia terus mendapatkan kesenangan duniawi. Rezeki dalam arti dia terus mendapatkan kenikmatan dunia kan. Dan dia jarang ibadah, dia malahan seringnya bikin dosa gitu kan. Ya, seorang yang jarang beribadah, tidak beribadah, malah cenderung berbuat dosa, lalu selalu mendapatkan kemudahan dalam hidup, kenikmatan duniawi, maka janganlah dia merasa senang-senang saja, merasa tenang-tenang saja, merasa aman-aman saja. Jangan-jangan itu adalah istidraj. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ada di halaman 5 nih, kata Nabi, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu." Jika engkau melihat, engkau merasa Allah terus memberikan kesenangan dunia kepada seseorang, sementara itu orang terus berbuat maksiat sesuka hatinya, kata Nabi, fa innama huwa istidrajun. Itu namanya istidraj. Istidraj sama dengan Allah kadang-kadang menunda-nunda hukuman
kepada seseorang dengan beragam, mungkin Allah memberikan kesempatan pada dia untuk bertobat. Betul nggak, hadirin? Mungkin yang kedua, berdasarkan Al-Quran yang tadi kita baca, Allah terus biar dia terus susah gitu kan, kayak kita nangkep kita menangkap burung nih, menangkap ayam kan dikasih umpan dulu kan, ya dikasih umpan gitu kan. Pertama kali itu burung makan kan dia masih telinga-telinga, betul nggak tuh? Kita nangkap burung merpati nih kan, dikasih jagung kan, pertama kali makan gimana tuh burung, masih gini-gini ya gitu kan. Tapi lama-lama dia makan, dia merasa tenang ya. Saat itu burung udah lengah, apa yang kita lakukan, hadirin? Langsung kita tangkap secara tiba-tiba ya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, halaman 6. Falamma nasu ma dzukiru bihi, manakala orang melupakan peringatan yang disampaikan. Udah Pak, jangan Pak, ini nggak boleh nih, jangan curang. Alah, aman. Gitu kan. Tenang aja bro, tenang aja bos, tenang bos, aman. Ini hadirin. Ini orang makan soto babat 2 mangkok, makan emping 1 toples, ya, aman Pak, aman, ya, aman. Selesai makan gak bisa jalan, hadirin. Asam urat kambuh, ada gitu, ya kan? Kan sekarang banyak orang tiba-tiba katanya kena serangan jantung tiba-tiba, betul nggak? Tiba-tiba kena kanker, betul hadirin. Padahal yang namanya penyakit, apakah dia datang dengan tiba-tiba, hadirin? Enggak. Ada nggak gejalanya? Ada. Tapi orang merasa aman-aman aja. Para wanita kan kena kanker rahim, kena kanker payudara gitu kan. Kan di antara penyebabnya dia mengabaikan itu tuh. Ada nggak gejala, hadirin? Cuman kalah nggak apa-apa ini kan. Ternyata udah stadium 4 terus ketahuan, gitu kan. Nah di sini nih kata Nabi, manakala orang merupakan peringatan yang disampaikan, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in, semakin kami buka kepada Allah pintu-pintu kesenangan. Gitu kan, senang, hatta idza farihu bima utu, sampai ketika dia berada di puncaknya kesenangan, akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun, kami tangkap dia, kami hukum dia secara tiba-tiba dan dia tidak bisa berbuat apa lagi. Istilah kita ketangkap basah deh, ya kan? Kita ada orang mau menangkap pencuri motor nih, kalau baru megang nongan, jangan, itu nggak hadirin, iya. Begitu dia udah mulai gitu kan, nah begitu tuh. Jadi begitu kena, dia ada alasan nggak, hadirin? Nggak ada alasan lagi tuh. Saya mohon maaf, jadi kalau ada orang yang merasa berbuat dosa aman-aman aja gitu kan, ada mungkin, saya bukan di sini di tempat yang lain nih, kalau sini orang baik semua insya Allah aman. Ada suami yang bohong sama istrinya, hadirin. Ada nggak tukang bohong nih? Dia bohong. Bahkan kalau temennya bohong, temennya nih, aku bohong ketahuan sama istriku. Ente, kalau belajar bohong sama aneh nih. Aneh 20 tahun bohong nggak ketahuan. Itu jangan-jangan, hadirin, jangan-jangan istidraj, ya nggak tuh? Ada hadis Nabi, kullun muyassarun lima khuliqa lahu, seorang akan dimudahkan menuju bagian dia. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang bertakwa, dia berinfak, beriman kepada hari akhir, akan kami mudahkan dia berjalan menuju kebahagiaan dia. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Siapa yang bakhil, dia menyombongkan diri, tidak percaya kepada hari akhir, akan kami mudahkan dia berjalan menuju kesengsaraan yang menjadi takdir. Jadi kalau kita bikin dosa, kemudian kita merasa aman-aman aja, jangan-jangan ini apa namanya nih? Istidraj. Kalau kita bohong nggak ketahuan, maka saya kadang berpikir gini nih, kalau ada orang yang curang terus ketahuan, mungkin bersyukur, hadirin. Ada suami yang ada seorang pejabat yang korupsi umpamanya kan, terus ketangkap, hadirin. Mungkin cara Allah untuk memperbaiki dia, ya betul nggak tuh? Coba kalau nggak ketangkap, hadirin, terus-terusan, betul nggak tuh? Coba kalau dia sana meninggal nggak ketahuan, di mana hukumannya, hadirin? Di akhirat, enggak tuh? Iya kan? Maka kalau ada suami yang mungkin dia curang ketahuan istrinya, mungkin cara Allah menghentikan, hadirin. Karena kalau nggak ketahuan nggak berhenti ya, betul nggak Pak? Ini pernah diem aja nih. Mohon maaf belum tersinggung ya. Ini saya ngomongin jamaah lain nih. Kalau di Al-Hakim aman ya. Betul, yang akan datang, yang lalu biar berlalu deh. Ini akan datang, hadirin. Iya. Jadi kalau kita bohong nggak ketahuan, curang nggak ketahuan, jangan merasa aman-aman aja. Bahkan dalam Al-Quran sebagai penutup Allah berfirman, wala yahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum khairal li anfusihim, halaman 6 surat Ali Imran 178. Janganlah sekali-kali orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka.
Innama numli lahum liyazdadu ithman. Sungguhnya kami memberikan tangguhan kepada mereka, kami tunda hukumannya hanyalah supaya bertambah banyak dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan. Kayak tadi kita nangkap burung kan, biarin. Tahu orang mancing aja deh, pelampungnya. Kalau baru cuma dimakan dikit, tarik loh. Begitu dia udah itu kan, baru ditarik tuh, kena nggak tuh? Begitu hadirin. Jadi orang yang kadang bikin dosa gitu kan, dia santai, aman gitu kan. Begitu tenggelam dalam kemaksiatannya, akhadnahum baghtatan fa idahum, kami ambil dia secara tiba-tiba. Dan banyak sekali begitu. Maksudnya ya mudah-mudahan kita sebenarnya tidak pernah merasa aman-aman saja dari segala musibah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jauhkan kita, negara kita, bangsa kita, kaum muslimin dari segala musibah. Dan di antara caranya adalah jangan kita merasa aman-aman aja. Anak kita awasin, tanyain gimana gitu kan. Boleh kita periksa tasnya, lihat lemarinya gitu kan, ngobrol gitu kan. Karena banyak anak yang di depan orang tuanya baik-baik saja, ya kan. Ternyata kita nggak tahu pergaulan kita ada, betul nggak? Ya kan? Lihat tasnya dengan izin kan, periksa kamar pakai izin, jangan nggak izin nih. Kalau nggak izin nggak boleh, izin bilang. Sehingga dia tahu kalau kita mengawasi kan. Kalau dia merasa diawasi, kita kalau masuk ke supermarket ada bacaan, toko ini dilengkapi dengan kamera CCTV, betul nggak? Sehingga orang yang baca, mungkin orang yang punya niat jelek hadirin, dia khawatir nggak nih? Gitu ya. Artinya mungkin sih cuma tulisan doang kan, mungkin cuma bohong, cuman kan dengan baca itu tuh orang jadi takut nggak tuh? Ya kan? Dibandingkan dia masuk nggak ada peringatan apa-apa gitu kan, gitu. Jadi jangan merasa aman. Mudah-mudahan sekali lagi kita jauhkan diri kita daripada perbuatan dosa dan maksiat, dan juga semoga Allah jaga kita dari segala musibah dan bahaya. Kira-kira demikian hadirin, saya serahkan dulu kepada pembawa acara. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, masih ada waktu untuk 1-2 pertanyaan. Ada pertanyaan? Ya. Saya mau bertanya seorang suami. Nabi tadi ada tamunya, jadi tamu istrinya itu suruh ke dalam kan. Artinya di sini Nabi seorang pemimpin, dia tidak ingin istri-istrinya mengetahui urusannya. Istilahnya begitu. Begitu pula di kantor pimpinan, seorang pimpinan, anak buahnya tidak harus mengetahui urusan pimpinan, tidak harus dia tahu semuanya, tapi seorang pimpinan dia harus tahu urusan anak buahnya. Dia tidak boleh begitu juga suami di rumah, tidak harus istrinya tahu semua. Ya, artinya istrinya tidak boleh dia memeriksa handphonenya. Ini itu rahasia semua. Urusan-urusan itu juga dompetnya. Harusnya begitu. Ya, istilahnya tadi seorang pimpinan anak buah tidak boleh memeriksa urusan, apalagi urusan keuangan pimpinannya. Begitu ya Nabi. Mungkin kira-kira itu. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Terima kasih banyak Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang disampaikan benar sekali, benar maksud saya, bahwa tidak semua urusan orang harus kita ketahui kan, mungkin ada perkara-perkara yang rahasia kan. Tapi mungkin tadi ketika contoh mengenai paling tidak, atau mohon maaf, atau suami, ini kan, saya mohon maaf, ada nggak suaminya yang baik, ternyata istrinya yang berselingkuh, ada nggak dari itu? Ada juga kadang-kadang. Ya, oh banyak juga ya. Kadang-kadang sebaliknya kan. Jadi paling tidak mungkin yang tadi paling tidak dua-duanya, karena begini,
ketika kita tentu masing-masing pasangan percaya dengan pasangan itu enggak, karena terlalu curiga juga jadi masalah. Dan ada istri yang telepon suaminya mulu gitu kan, mas kamu di mana mas gitu kan, selalu update status gitu kan. Suami juga repot juga akhirnya kan, repot juga kan. Artinya kepercayaan penting. Maka kalau dalam tadi itu, kalau dalam akidah selain khauf ada yang nomor 2 namanya roja. Al khauf war roja. Khauf itu waspada, roja artinya kira-kira yakin, berharap, ya kan? Kalau kita harap-harap cemas, kita berharap juga, tapi juga khawatir, boleh nggak? Percaya diri juga, yakin juga, tapi juga harus ada perasaan waspada dan harus seimbang tuh bainal khauf war roja. Jadi khauf itu khawatir, roja juga kita kalau dengan pasangan kita percaya gitu kan. Engkau percaya aku percaya kamu gitu kan. Tapi satu sisi perlu juga ada bab khauf waspada, karena ada beberapa mungkin kalau mengenai masalah apakah kemudian boleh sampai pada tingkatan mereksa handphone itu mungkin ya contoh yang mungkin iya mungkin enggak lah ya. Tapi intinya sikap waspada harus tuh. Karena contoh begini hadirin, kan ada pasangan yang merasa percaya saja dengan gitu kan. Mungkin suaminya percaya sama istrinya, mas aku mau ada arisan, aku mau begini kan, tanpa ada kecurigaan sedikit pun kan, bahwa ketika suaminya selalu merasa aman-aman saja, ternyata diam-diam di belakang suaminya, istrinya katakanlah berbuat kesalahan gitu kan, maka perlu juga sikap waspada gitu. Namun nanti bentuknya bagaimana, apakah boleh sampai pada derajat bukain dompet, maka tadi saya bilang kalaupun akhirnya kita meriksa handphone anak kita dengan izin nih, nggak boleh kita diam-diam. Yang saya paham ini kurang baik kalau kita diam-diam kita bongkar lemarinya gitu kan, diam-diam kita bongkar tasnya, karena dia nggak suka, betul nggak dia? Kita juga nggak suka kalau tiba-tiba barang milik kita pribadi diapain? Dibongkar. Tapi kalau paling nggak dengan izin, dia tahu kalau kita memberikan perhatian, betul nggak dia? Ya. Mas boleh nggak aku kasih handphone kamu? Oh nggak boleh deh. Ya udah gitu kan. Tapi kan paling tidak dia tahu kalau istrinya memberikan perhatian, gitu, betul nggak? Kayak Karena ada beberapa contoh. Mengapa suami dia berselingkuh? Karena istri percaya suami bagus nggak? Bagus kan? Cuman ketika dia tadi tuh hilang perasaan waspadanya, musibah nggak ada? Musibah, gitu. Ya kan? Maka perlu juga, jadi nanti bagaimana detailnya itu mungkin perkara yang dibicarakan. Tapi bahwa sikap waspada penting ya nih. Penting. Kita nih suami nih, kita orang laki, ya, saya dah ya. Kalau istri saya masa bodoh sama saya kan, mungkin nggak membuka peluang buat saya hadirin. Saya pulang malam nggak pernah ditanyain ya. Saya nggak pulang 2-3 hari nggak ditanyain ya. Buat saya nih, buat kita dari rame-rame hadirin. Ini peluang bukan nih? Peluang. Mungkin istri kamu nggak curiga, mas, tenang aja deh. Istriku sih santai orangnya. Ntar pulang aku beli aja martabak telur sama sate gitu. Paling ini juga beres sudah. Gitu. Beliin aja ntar oleh-oleh dari puncak apaan gitu kan. Perlahannya habis rapet gitu kan. Ya maksudnya ketika percaya aja hadirin. Maka zaman sekarang nih, kalau bicara masalah uang, kan perlu ada audit, betul nggak? Dulu kan orang kalau nyumbang hamba Allah, betul nggak? Hamba Allah. Sekarang orang kalau nyumbang tulis nama, siapa namanya, alamatnya, semua ikhlas Pak Ustadz, enggak buat ini Bu, kepentingan audit, betul nggak hadirin? Karena tidak sedikit juga orang yang namanya setan menggoda siapa, betul nggak? Ada orang yang karena banyak peluang, ya kan semua nyumbang hamba Allah. Ada nggak ada yang kemudian dia curang itu, yang buat curang? Mungkin nggak? Mungkin kan orang nyumbang 100.000, terus aja 50 orang hamba Allah kan. Maka zaman sekarang kalau orang nyumbang tulis namanya siapa, gitu kan, untuk kepentingan, untuk diaudit, untuk kepentingan transparan dan sebagainya. Bahwa jazakallahu khair. Saya juga nggak tahu apakah boleh sampai pada derajat buka handphone. Kalau kita nggak setuju boleh-boleh aja kan, nggak, kamu nggak boleh lihat handphone aku sih aman gitu kan. Banyak kau percayalah padaku, aku aman-aman saja. Tapi paling tidak itu tuh menunjukkan perhatian istri, dia memberikan perhatian bahwa mas aku tuh perhatian sama kamu kan, dan juga sebaliknya. Penting hadirin tuh, penting bahwa dia tahu, kita tahu dia memperhatikan kita, dan begitu sebaliknya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair. Terima kasih Pak. Baik.
Mungkin sebaiknya kita tutup dulu, bisa kita lanjutkan dan bincang informal di belakang sambil pakai. Belakang udah aman nih. Ya, belakang udah aman mungkin. Kita tutup dengan mudah-mudahan yang disampaikan berguna sebagai saling mengingatkan wa tawassul bil haqq wa tawassul bis sabr. Dan sekali lagi Allah jaga kita, keluarga kita, anak kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, negara kita dari segala musibah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala Muhammad wa manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma da'wahum fiha subhanallah wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.